Ya, selamat siang semua. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini ketemu lagi dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran di RSUP Prof. Dekano Manado. Kali ini dalam program Promkes Bercerita, saya Nurse Ferdinand, dan kali ini dari instalasi promosi kesehatan telah menghadirkan narasumber kita yang pastinya sudah banyak dikenal di masyarakat Sulawesi Utara dan di sekitarnya. Dan saat ini saya mau menyapa narasumber kita, Dr. Octavianus Umbo, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, sahabat Promkes. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kali ini kita akan bercerita terkait dengan transplantasi ginjal, yang dimana mungkin kalau dengar-dengar terkait transplantasi ginjal, mungkin banyak orang yang belum terlalu paham ataupun mungkin rasa takut dengan tindakan seperti ini. Nah, kali ini terang bercerita dengan Dokter Okta, sapaan yang biasanya ya, Dok, ya? Ya, Iya. Dok, izin tanya atau bisa sharing dengan Bapak Ibu saudara-saudara terkait dengan transplantasi ginjal. Apa sebenarnya transplantasi ginjal itu, Dok? Mungkin bisa dijabarkan. ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu, sahabat Promkes, RSUP Prof. Dekano. Pada siang hari ini, saya akan bercerita tentang apa itu transplantasi ginjal atau istilah awamnya orang kenal dengan cangkok ginjal ya. Di mana cangkok ginjal ini merupakan penanaman organ ginjal di tubuh pada seseorang yang sakit atau menderita gagal ginjal. Di mana kita harus tahu dulu bahwa transplantasi atau cangkok itu harus dilakukan pada pasien, pada orang-orang yang dengan gangguan ginjal atau penyakit ginjal kronis yang sudah menjalani dialisis ataupun belum. Di mana kita tahu bersama penyakit ginjal kronis ini adalah suatu penyakit yang tidak bisa sembuh atau irreversible ya, dia tidak bisa kembali ke keadaan normal. Jadi orang yang mengalami penyakit ginjal kronis ini selain yang kita kenal bersama itu melakukan cuci darah ataupun melakukan cuci darah lewat perut, ada juga terapi cangkok ginjal, di mana cangkok ginjal ini merupakan terapi utama karena dia fungsi ginjal itu digantikan oleh fungsi ginjal yang baru, yang lain. Jadi sebelum kita membahas tuntas, mungkin saya akan memberikan selentingan, selayang pandang tentang apa itu transplantasi ginjal. Jadi di sini kita lihat bahwa ginjal itu organ kecil seperti kacang, berbentuk seperti kacang, yang besarnya seperti kepalan tangan orang dewasa itu mempunyai banyak fungsi. Antara lain itu mengeluarkan sisa-sisa produksi dari tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, baru mengatur tekanan darah, serta menyaring itu sekitar 120 sampai 150 liter darah per hari. Jadi cukup banyak ya. Iya, Serta banyak ya. mengaktifkan hormon vitamin D dan yang diperlukan untuk kekuatan untuk tulang dan gigi. Di mana kalau seseorang menderita penyakit ginjal kronis ini, fungsi-fungsi tadi akan terganggu. Jadi ginjal yang sekecil itu tetapi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luar biasa di besar. Iya. Nah, di mana penyakit ginjal kronis ini adalah penyakit yang merupakan terjadinya kelainan yang mengenai organ ginjal yang diakibatkan oleh banyak faktor. Jadi bukan cuma satu, jadi banyak faktor dan biasanya ini timbul secara perlahan dan menahun. Nah, keadaan ini biasanya pada stadium awal tidak ada gejala apapun. Nanti diketahui kalau pasien sudah pada stadium akhir dan sudah menimbulkan gejala. Di mana kita lihat di sini ginjal yang sehat itu akan melaksanakan tugasnya seperti mengeluarkan cairan, mengatur tekanan darah, memproduksi sel-sel darah,
Sedangkan pada ginjal yang sakit, fungsi-fungsi itu akan terganggu. Nah, di mana apa saja yang dapat dilakukan pada orang-orang dengan penyakit ginjal kronis, antara lain kita bisa mencegah. Tetapi kalau kita tidak bisa mencegah, kita harus mengobati. Nah, mengobati kalau belum memerlukan tindakan cuci darah, kita masih bisa melakukan pengobatan secara diet, aktivitas olahraga, obat-obatan. Tetapi kalau sudah tidak bisa lagi dengan obat-obatan, kita akan melakukan dengan cuci darah ataupun kita harus lakukan dengan transplantasi ginjal. Nah, di mana transplantasi ginjal ini merupakan satu pengobatan yang utama sebenarnya pada orang penyakit ginjal kronis. Tetapi di sini banyak mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan transplantasi ginjal yang kedua, di mana transplantasi ginjal atau cangkok ginjal ini tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal sepenuhnya. Tetapi memang tidak menggantikan 100%, tetapi sekitar 74% sampai 75% fungsi ginjal itu akan terbantu oleh adanya cangkok ginjal ini. Nah, apa saja yang menjadi kriteria untuk kita lakukan satu transplantasi ginjal, di mana orang-orang dengan penyakit ginjal yang progresif dan irreversibel, maksudnya penyakit ginjalnya lebih lama, lebih buruk, dan tidak bisa kembali ke normal. Kemudian tidak ada infeksi atau misalnya pasien-pasien dengan keganasan, itu merupakan kontraindikasi ya, tidak bisa kita lakukan cangkok Cangkok, ginjal. iya. Karena resiko cangkok kalau ada infeksi, itu bisa terjadi kegagalan atau reject. Kemudian tidak ada penyakit sistemik, dalam arti tidak memiliki penyakit autoimun, yang akan nantinya akan membatasi atau akan menghambat terhadap rehabilitasi pasca cangkok. Kemudian angka harapan hidup itu yang masih tinggi. Jadi kita bisa melihat angka harapan hidup yang lebih dari 5 tahun, itu dapat kita lakukan cangkok ginjal. Kemudian adanya sistem dukungan keluarga dan sosial yang efektif. Jadi keadaan orang-orang dengan cangkok ginjal ini, keluarga harus support dan daerah sekitar harus support. Contohnya pemukiman pasien ini harus bersih, tidak boleh kotor. Karena kalau kotor, pasien mudah infeksi dan mudah mengalami kegagalan. Kemudian ketersediaan perawat untuk mengevaluasi cangkok ginjal ini, apakah cangkok ginjal ini berhasil atau tidak. Nah, apa saja yang tidak bisa kita lakukan untuk pasien-pasien yang ingin melakukan cangkok ginjal, di mana pasien yang memiliki keadaan keganasan aktif atau pernah riwayat tumor yang ganas itu tidak disarankan untuk dilakukan cangkok ginjal. Kondisi pernapasan yang parah, pasien sesak atau ada penyakit paru-paru yang membuat pasien itu sesak terus-menerus, itu tidak disarankan. Adanya penyakit jantung iskemik yang berat, kemudian adanya penyakit pembuluh darah, atau calon transplant yang mengalami penyakit hati yang menaun atau kita sering sebutkan ada penyakit sirosis hepatis ya. Kemudian gangguan kognitif atau gangguan mental itu disarankan untuk tidak dilakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Kemudian kecanduan alkohol maupun narkotika itu sangat tidak disarankan. Kemudian pasien yang patuh, ini yang mungkin paling penting karena pada orang-orang dengan transplantasi ginjal akan mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup dan harus menjaga kualitas hidup. Karena kalau sudah susah-susah transplantasi kemudian dia gagal oleh karena pasien itu sendiri, buat apa ya saya kira, Iya, buat betul. apa dilakukan transplantasi. Nah, ada syarat untuk menjadi donor. Karena transplantasi organ ini harus ada donor. Karena organ kan ini tidak diperjualbelikan, ada hukumnya ini, Iya, betul. tidak bisa diperjualbelikan. Jadi ada syarat untuk mendonorkan organ pada pasien yang akan menjalani transplantasi atau cangkok, di mana usia
itu dari rentan 18 tahun sampai 65 tahun. Untuk usia di bawah 18 tahun atau di atas 65 tahun itu tidak disarankan untuk menjadi donor. Kemudian adanya motivasi. Jadi tanpa paksaan, pasien rela untuk memberikan organnya. Kemudian organ yang akan didonorkan, terutama ginjal, itu harus normal. Jadi harus ada pemeriksaan terlebih dahulu atau kita sebut dengan screening terlebih dahulu. Apakah ginjal yang akan didonorkan ini sehat, masih layak atau sudah tidak bisa lagi. Kemudian tidak ada penyakit yang menular yang dapat menurunkan fungsi ginjal pada saat didonorkan ke pasien. Kemudian kita harus memeriksakan kecocokan. Karena kan walaupun bentuk sama, organnya sama, tetapi belum tentu organ itu cocok yang akan diberikan. Seperti contohnya golongan darah, kita melakukan transfusi. Jadi tidak, walaupun golongan darah itu harus sama baru kita berikan transfusi, walaupun Walaupun sama-sama sama, darah warnanya merah. tapi Jadi belum tentu belum cocok tentu ya dok cocok. ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tidak mempunyai penyakit menular dan sehat jasmani maupun rohani, ya. Nah, syarat-syarat itu untuk pemberi atau donor. Nah, syarat-syarat untuk penerima transplantasi organ atau cangkok organ itu di mana pasien, terutama ginjal, pasien yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal, entah itu hemodialisis atau cuci darah, ataupun continuous ambulatory peritoneal dialisis atau yang kita kenal bersama cuci darah lewat perut. Dan anatomi dari saluran kemih itu bagian bawah normal, karena ginjal ini akan ditempelkan di pembuluh darah besar dan ada saluran kencingnya akan dihubungkan kantung kencing. Jadi kalau apabila terjadi kelainan pada anatomi dari saluran kemih itu agak sulit ya untuk dilakukan cangkok ginjal. Kemudian pasien harus patuh untuk mengkonsumsi obat seumur hidup. Karena obat ini dikonsumsi seumur hidup tujuannya untuk menekan daya tahan tubuh yang menyebabkan terjadinya penolakan terhadap organ. Karena seperti kita tahu bersama, tubuh kita ini sendiri mempunyai benteng jika ada organ lain atau zat lain ataupun sesuatu yang lain masuk ke tubuh kita yang tidak dikenal, tubuh kita akan melakukan reaksi penolakan. Itu contohnya seperti orang dengan infeksi, berarti ada penyebab lain yang menyerang tubuh kita sehingga tubuh kita kalah, kita akan mengalami gejala seperti demam. Jadi seperti itu ya. Dok, izin tanya dok terkait dengan tadi pencocokan yang Ya. yang penerima sama yang akan memberikan ya dok ya. Di Rumah Sakit Kando kemarin sudah ada ya dok. Kira-kira saat pencocokan itu apakah diambil dari keluarga mungkin, Ya. atau mungkin bagaimana screening dari rumah sakit untuk ini pemilihan Donor ya. pemilihan donor ya Ya. dok ya. Oke, jadi untuk pemilihan donor disarankan adalah pasien yang mempunyai hubungan erat. Dalam artiannya, yang pertama harus sesuai golongan darah, kemudian mempunyai hubungan erat. Lebih disarankan mempunyai hubungan kekeluargaan. Karena tujuannya jika mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga, itu cocokannya itu lebih banyak. Jadi akan lebih cocok daripada orang lain. Dan juga kita tahu bersama bahwa di negara kita ini ada undang-undangnya. Kalau kita mengambil organ di luar dari keluarga ya, ada undang-undang tentang jual beli organ. Iya, yang lagi marak-marak gitu. Iya. Jadi disarankan sebagai donor itu adalah keluarga atau kerabat dekat dari penerima. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan kecocokan atau kita sebut dengan matching, pemeriksaan matching, di mana ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan untuk melihat apakah donor ini bisa
mendonorkan organ ginjalnya kepada penerima. Kalau dia tidak cocok, itu tidak akan bisa. digunakan. Iya. Karena beresiko terjadinya penolakan. Entah itu Iya. penolakan yang hyperakut atau yang sangat cepat, bisa terjadi di saat selesai operasi ataupun masih dalam sementara operasi, bisa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan untuk proses penolakan. Iya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa manfaat sih sebenarnya dari transplantasi atau cangkok itu? Di mana kalau manfaat keunggulan dari cangkok itu pertama dia sudah tidak menjalani proses dialisis atau cuci darah ya. Kemudian ginjal baru ini akan bekerja seperti ginjal normal. Jadi kita tahu bersama ginjal tadi mempunyai banyak fungsi, organ kecil yang mempunyai banyak fungsi. Kalau cuci darah dia hanya melaksanakan beberapa fungsi saja. Tetapi kalau cangkok dia akan melaksanakan semua fungsi ginjal walaupun tidak sampai 100%, tetapi 74-75% fungsi ginjal itu akan dia laksanakan. Kemudian ada batasan diet dan konsumsi air ini jadi longgar pada orang-orang yang dilakukan transplantasi atau cangkok. Sedangkan kita tahu bersama orang-orang dengan cuci darah rutin itu pasti istilahnya berkelahi dengan air. Karena di mana konsumsi air yang berlebihan akan memberatkan pasien, membuat pasien sesak, tekanan darah tidak terkontrol. Iya, jadi angka masuk rumah sakit itu kalau pasien cuci darah yang tidak bisa kontrol terhadap minum atau input terhadap cairan itu sangat tinggi. Ya. Kemudian pasien akan merasa lebih sehat dan normal karena fungsi ginjal yang baru sudah jalan ya. Kemudian angka hidup pasien itu meningkat dan kualitas hidup pasien itu akan meningkat. Nah, tetapi ada juga namanya suatu tindakan pasti ada keuntungan dan pasti ada kelemahan ya. Di mana kelemahan dari cangkok ini biasanya lambat dilakukan karena mencari donor itu sulit, kemudian mencocokkan itu membutuhkan waktu. Ya. Di mana yang paling sulit di sini adalah mencari donor ya. Ya. Kemudian adanya resiko terhadap operasi. Karena pembedahan ini tergolong pembedahan besar, jadi mempunyai resiko. Kemudian bisa jadi terjadi penolakan. Jadi terjadi penolakan terhadap organ baru yang dimasukkan ke penerima. Itu bisa terjadi sangat cepat, ataupun di bawah 6 bulan dan di atas 6 bulan. Kemudian kelemahannya saat pasien harus menggunakan atau mengkonsumsi obat seumur hidup. Karena obat ini diperuntukkan untuk menekan kekebalan tubuh, sehingga menurunkan efek penolakan dari tubuh itu sendiri terhadap ginjal baru atau organ baru yang dimasukkan ke penderita. Nah, ini edukasi sebelum pembedahan terhadap proses pencangkokan, baru tekniknya operasinya apa, pengobatan, regimen pengobatan ini seumur hidup, kemudian pola gaya hidup, pola hidup. Jadi ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan di saat sudah dilakukan baru akan mempersiapkan. Karena angka resiko terjadinya kegagalan itu cukup tinggi. Di mana penyesuaian gaya hidup ini memang mau dibilang agak susah ya. Benar Dok, apalagi di Manado ya. Iya, karena kebiasaan orang yang sudah seperti itu menahun, kemudian kita merubah secara cepat itu sangat mustahil ya kayaknya. Nah, jadi untuk persiapan kandidat untuk melakukan cangkok ini membutuhkan banyak faktor, antara lain keluarga, di mana keluarga ini mempunyai peranan penting pada keberhasilan cangkok ginjal ini. Oke. Kemudian persiapan donor dan keluarga. Jangan pasien sudah siap operasi ternyata sampai di waktu operasi donornya tidak ada. Nah, ini batal lagi. Kemudian persiapan untuk ruangan di mana pasien-pasien yang sudah dilakukan cangkok ginjal itu mungkin akan diisolasikan terlebih dahulu supaya menjaga jangan sampai dia mudah terkena infeksi dan menyebabkan cangkok ginjalnya ini bisa gagal. Kemudian
harus diedukasi bagaimana pola hidup, kemudian konsumsi obat harus setiap hari, itu tidak boleh, putus sama sekali ya. Ya, mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium seperti ya darah lengkap, gula darah, kemudian, matching, pencocokan antara donor dan penerima, garam-garam, kolesterol itu diperlukan untuk, Pemeriksaan awal ya, pemeriksaan awal ya, terhadap penerima ataupun donor. donor. Karena ini akan dilihat, yang pendonor ini bisa enggak, atau Sesuai kriteria sesuai ya, Dok, ya? kriteria untuk, melakukan Donor, donor, ya. mendonasikan organnya atau tidak bisa. Foto toraks, melihat fungsi jantung, apakah, penerima ini masih bagus, Sehat atau tidak ya, sehat, Dok, ya? ya, Jangan sampai yang juga pendonor ini, bermasalah ya? bermasalah, iya, betul betul. Jadi ya, itu mungkin yang dapat, sekilas tentang apa itu, cangkok ginjal. Iya. Dok, izin tanya, tadi dokter menyampaikan juga terkait dengan, ini ya, pencocokan. Nah, eee, pasti mungkin banyak orang awam, bertanya, ini kalau mau pencangkokan ginjal atau transplantasi ginjal, itu diambil, tadi sudah dijelaskan memang, orang yang harus sehat. Tapi apa kalau misalnya mungkin mungkin ya, Dok, ya, ada yang mungkin sudah, tiba-tiba meninggal secara tiba-tiba, tidak diperiksa, apakah bisa menggunakan ginjal yang, tersebut atau gimana, Dok? Ya, memang untuk saat ini di Indonesia sendiri, eee, donor untuk cangkok itu masih menggunakan donor hidup. Oh, iya, Jadi, belum menggunakan donor pada, orang orang meninggal meninggal, ya, iya. atau kita sebut, sebagai cadaveric donor. Karena, banyak aturan yang akan, Mmm, eee, di apa ya, harus diproses harus ya dari diproses. awal ya, seperti yang dokter Iya. jelaskan tadi ya, Dok, ya? Jadi, untuk saat ini di Indonesia sendiri masih Mhm, menggunakan, donor donor hidup hidup, ya? donor Oh, hidup. iya, Dan juga untuk cadaveric donor, eee, harus menggunakan fasilitas yang mungkin yang lebih modern ya, iya, lebih betul. canggih, Oh, begitu mungkin ya. iya. Dok, ini satu lagi terkait dengan yang, penentuan, pastikan yang akan menentukan untuk transplantasi ginjal ya dari DPJP ya. Eee, ini apakah mungkin, dengan pilihan mungkin tadi, harus dihemodialisis dulu atau, mungkin langsung ditransplantasi, gimana, Dok? Apakah atau musti harus lewat hemodialisis dulu ataupun mungkin keluarga bilang, "Ah, saya transplantasi ginjal." Pasien harus penyakit ginjal kronis dulu ya, Iya, karena penyakit ginjal kronis tahu ini kan irreversible, jadi dia tidak bisa sembuh. iya. Jadi tujuan pengobatannya hanya memperlambat. Jangan dilakukan transplantasi ginjal. Jadi bukan tidak harus pasien yang sudah menjalani dialisis, pasien yang belum menjalani dialisis Hemodialisis. itu dapat dilakukan, transplantasi atau cangkok ginjal. Yang penting pasien ini sudah dibuktikan bahwa ini Gagal penyakit ginjal kronis. kronis Oh, iya, iya. yang pada stadium akhir, Ah, ya. iya. Dok, satu lagi terkait dengan, ini sudah dilaksanakan transplantasi, proses perawatan sudah dilaksanakan. Nantinya, eee, pasti ada program untuk pemulangan ya, Dok, ya, Ya, untuk perawatan nantinya. Kira-kira program pemulangan, seperti gimana, yang harus dipersiapkan, supaya nanti ya pasti, transplantasi ini akan baik dan mungkin sampai ini ya, kualitas hidupnya baik juga nantinya. Gimana, Dok? ya, eee, memang kan tidak pasien cangkok itu tidak harus di rumah sakit terus ya, tidak Iya, dirawat, pasti akan pulang ke rumah. pulang. Nah, di sini ada ditunjukkan bahwa, eee, setelah operasi pasien itu harus dirawat, di mana akan dilihat, eee, fungsi ginjal yang baru, apakah dia akan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian luka-luka operasi, apakah sudah sembuh atau tidak.
Nah, jadi biasanya setelah 1 minggu di rumah sakit ini pasca operasi, dokter akan melihat pemulihan dari pasien tersebut. Pemulihannya baik, dapat dilakukan pemulangan. Kemudian pasien di rumah itu harus, menjaga pola hidup, tidak keluar-keluar dulu, jangan sampai pasien baru dilakukan transplantasi kemudian keluar, kena infeksi dari Infeksi dari luar, ya luar ya. otomatis terjadi kegagalan pada, cangkok ginjal. Dan pada pasien-pasien yang mengalami cangkok ginjal yang sudah berhasil di atas 6 bulan, itu berarti kita sudah anggap, fase akut ya untuk, penolakan itu sudah lewat. Kemudian pasien itu harus kontrol rutin, karena pasien harus, minum obat seumur Seumur hidup. hidup. Pada intinya pasien yang menjalani cangkok ginjal harus menjaga pola hidup. Hidup. Pola hidup yang sehat, konsumsi obat yang, mmm, rutin dan membatasi, bukan membatasi aktivitas atau membatasi kreatif, seorang pasien, tidak, tetapi harus menjaga kesehatan jangan sampai, terkontaminasi akibat, infeksi dari luar yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Kan sayang, pasien sudah dilakukan Mhm. transplantasi, Sudah normal sudah kembali ya, Dok, ya? bagus, kemudian hanya, tidak menjaga, pola Pola hidup, hidup. kemudian terjadi kegagalan, ya. Iya. Sangat disayangkan sekali kalau seperti itu. Oke. Ya, Dok, luar biasa ya kali ini ya sudah, kita banyak, eee, bercerita terkait dengan, transplantasi ginjal, keuntungan dan kerugiannya, Mhm. bahkan, proses-proses yang dilakukan. Nah, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, atau Iya, mungkin masih ada tambahan lagi yang, perlu disampaikan Dok, terkait dengan transplantasi ginjal, yang iya, bisa memotivasi masyarakat juga mungkin iya, Dok? iya. Memang, cangkok ginjal ini merupakan terapi utama ya, pengobatan utama terhadap pada penyakit ginjal kronis. Apalagi yang sudah tahap akhir yang menjalani cuci darah, di mana fungsi ginjal yang baru akan, menggantikan fungsi ginjal yang lama dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dalam rangka Hari Transplantasi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Juni, Juni. jadi kami dari Promkes RSUP Prof. Erdikando dan tim dari, pengampuan uronefro memberikan sosialisasi bagaimana itu transplantasi ginjal. Memang secara awam orang mendengar transplantasi itu atau cangkok itu sangat takut, Takut ya. tetapi banyak kasus yang sudah berhasil dan kualitas hidup dari pasien-pasien yang menjalani cangkok itu lebih baik. Jadi kenapa tidak ya kalau, itu merupakan sesuatu yang lebih baik Baik, terhadap, kesehatan maupun, kualitas hidup kita. Jangan takut transplant, iya, jangan pasien-pasien, dengan penyakit gagal ginjal ginjal kronis. kronis ya. Iya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Baik, terima kasih Dokter Okta, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya Dokter Okta sendiri saat ini, ini ya, sebagai, eee, staf divisi ginjal dan hipertensi di bagian KSM Ilmu Penyakit Dalam di RSUP Prof. Erdikando Manado, dan juga ada beberapa mungkin yang di rumah sakit yang lain. Jadi, kalau mungkin ada konsultasi terkait dengan ginjal, ya Dokter Okta, adalah, salah satu ahlinya. Nah, baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin, karena waktu ya, dan juga saya rasa semua sudah bisa tercover terkait dengan, apa transplantasi ginjal sampai dengan prosesnya dan juga sampai dengan, keuntungan kerugiannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada, dan jangan takut, tadi sudah disampaikan, jangan takut untuk transplantasi ginjal karena orang semua tahu DP, ya manfaatnya sangat banyak ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak untuk waktunya Dokter Okta, di tengah-tengah kesibukan yang ada bisa memberi waktu untuk sharing bersama kita semua terkait dengan transplantasi ginjal. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh menyaksikan program ini. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih.
Selamat siang. Terima kasih, selamat Ya. siang. Shalom. Salam sehat semua. Ya, salam sehat semua.